Perkenalkan, nama saya Karisma Lensania Mawe dengan NIM 2102110600038. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas 8 jaringan komunikasi dan praktikum jaringan komunikasi dan data, itu lab 16.2.6 Research Network Security Threat. Di sini terdapat 3 part. Part yang pertama yaitu explore the SANS website. Part yang kedua, identify recent network security threats. Part yang ketiga, detail a specific network security threats. Kita masuk ke background. Jadi untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs keamanan, web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu situs yang paling terpopuler dan terpercaya untuk bertahan dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah SIS, Admit Audit Network Security atau disingkat SANS. Jadi situs SANS ini menyediakan banyak sumber daya termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis untuk pertahanan cyber efektif dan mingguan. At Rise itu The Consensus Security Alert Newsletter. Jadi newsletter ini merinci serangan dan kerentanan jaringan baru. Dalam tugas ini kita akan membuka dan menjelajahi situs SANS menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan baru-baru ini, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman serta meneliti dan menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Langsung saja kita ke part yang pertama, yaitu exploring the SANS website. Kita langsung ke step yang pertama, yaitu locate SANS resource. Jadi di sini kita diminta untuk mencari SANS internet, kemudian kita pilih resource. Langsung saja kita cari di sini SANS, ini yang paling atas. Lalu kita cari yang free resource. Di atas tidak ada. Di bagian ini free resource and tools. Bisa kita lihat di sini ada free resource cyber security-nya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk melist 3 resource yang tersedia. Bisa kita lihat di sini ada 8, kita hanya memilih 3, yaitu webcast, white papers, poster, and cheat sheets. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua, yaitu locate the link to the CIS, Critical Security Control. CIS ini, Critical Security Control, ditetapkan di situs web SANS
yang adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Department of Defense, DoD, National Security Association, Central for Internet atau CIS, and the Science Institute. Daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan pengeluaran DoD. Itu telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Di sini juga kita diminta untuk memilih salah satu kontrol dan buat daftar saran implementasi untuk kontrol ini. Jadi di sini kita buka dulu resource, kemudian kita pilih critical security control. Ini resource, kemudian kita buka. Share di sini. Oh, ini. CIS Control V8. Kita buka. Kita ke bawah. Di sini saya memilih yang ke-10 yaitu malware defense atau ketahanan malware. Dan daftar saran implementasi unsur-unsur ini adalah gunakan alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja server dan perangkat seluler, kemudian gunakan perangkat lunak anti malware dan fitur pembaruan otomatis HARS, lalu konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Kemudian kita langsung lanjut ke step yang ketiga, yaitu locate the newsletter menu. Di sini kita diminta untuk meng-highlight resource menu, kemudian memilih newsletter. Lalu jelaskan dari 3 newsletter yang tersedia. Kita kembali ke webnya. Selanjutnya kita kembali ini. Kita cari newsletter. Oh, ini newsletter and podcast. Di sini ada 3, yaitu News Bites, Rise, and Ouch. Yang Sans New Bites ini adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah minggu dari artikel berita yang paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Kemudian di sini ada Etris. Ini memberikan ringkasan mingguan yang andal tentang vektor serangan yang baru ditemukan kerentanan dengan eksploitasi baru yang tinggi. Dan RIS ini juga memberikan penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini. Kemudian di sini yang ketiga ada OCH adalah dokumen kesadaran keamanan yang memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana mereka dapat membantu dan membersihkan keamanan jaringan mereka. Kemudian kita langsung lanjut. Part yang kedua yaitu identify recent network security threats. Jadi di part 2 ini kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan baru-baru ini menggunakan setelan dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman. Langsung saja ke step 1, yaitu locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. Di sini dari newsletters kita pilih archive for at-risk the consensus security alert. Kita buka dulu webnya. Kemudian kita buka ini.
loading, kita tunggu. Hmm. Di sini ada beberapa data. Ini akan di sini muncul beberapa berita. Lanjut, di sini kita akan membuat uh, daftar kerentanan baru-baru ini dan menjelajahi newsletter atau buletin. Di sini saya sudah meresearch yang baru-baru ada Win Trojan Quarian, Win Trojan Chinks Up, ANDR Trojan, SM Sen 1, Java Exploit Agen 14, dan Trojan ADH. Kemudian langsung saja kita ke step 2 yaitu Identify Sites Providing Recent Security Threat Information. Yaitu kita akan mengidentifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Nah, di sini selain situs SANS, tadi kita diminta untuk mengidentifikasi beberapa website yang menyediakan informasi terkini tentang informasi uh, ancaman keamanan. Nah, di sini uh, saya melis beberapa, yaitu ada Sysmantec, Sophos, dan Sinet. Di sini kita buka Kinect di browser. Kita buka. Situs ini adalah salah satu contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman-ancaman cyber. Bisa kita lihat ada beberapa berita di sini. Kita kembali lagi. Langsung kita ke part yang ketiga, yaitu detail a specific network security attack. Di bagian ketiga ini kita meneliti serangan jaringan tertentu yang telah terjadi dan membuat presentasi berdasarkan temuan Anda. Lengkapi formulir di bawah ini berdasarkan temuan Anda. Di sini saya sudah mengisinya. Name attack-nya itu serangan ransomware WannaCry. Tipe of attack-nya itu ransomware. Kemudian date of attacks-nya yaitu 12 Mei 2017 wabah awal. Computer and organization effect-nya yaitu ribuan organisasi di seluruh dunia termasuk lembaga kesehatan, lembaga pemerintah, dan bisnis. Kemudian how it works and what it is. WannaCry mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi Windows yang disebut Eternal Blue yang diduga dikembangkan oleh NSA. Serangan ini menyebar melalui mekanisme worm-like, menargetkan sistem yang rentan dan menginskripsi file pada komputer yang terinfeksi. Setelah file terenskripsi, para penyerang menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mendapatkan kunci deskripsi. Serangan ini menyebabkan gangguan luas dengan banyak organisasi tidak dapat mengakses data dan sistem yang penting. Kemudian di bagian sini ada mitigation option. Yang pertama ada pembaruan, yaitu menerapkan pembaruan dan perbaikan keamanan, terutama untuk kerentanan Eternal Blue dapat mencegah serangan ini. Kemudian ada segmen jaringan, yaitu mengisolasi sistem penting dari jaringan lain, dapat membatasi penyebaran ransomware. Kemudian yang ketiga yaitu backup secara teratur. Itu menyimpan salinan cadangan offline dari data penting yang dapat mengurangi dampak serangan ransomware. Referensinya di sini yang pertama itu serangan ransomware WannaCry yaitu dari Wikipedia. Kemudian yang kedua yaitu ransomware WannaCry itu sebagai peringatan untuk keamanan cyber Europol dari Europol. Uh,
Eh, Kemudian langsung kita lanjut ke reflection question. Pertanyaan pertama, langkah apa yang dapat diambil untuk melindungi komputer kita? Jawabannya akan bervariasi, tetapi dapat mencakup menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambalan dan paket layanan menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS, menginfogurasi screensaver ke batas waktu dan memerlukan kata sandi, melindungi file penting dengan membuat read-only, dan menginskripsi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Kemudian, pertanyaan kedua, apa saja langkah yang penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi resource mereka? Jawaban akan bervariasi juga, tetapi dapat mencakup penggunaan firewall, deteksi, dan pencegahan intrusi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, pendidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.